Enak dengan susu tapi Iya. begitu pasir. Kung ano, it is still like, orang ko. Kung paano kayong sabihin mo, ang kulang ng kambing, sila ko sa mga sama. Ang sama mo. Ngomong, ano yun. Kung ngomong ka na. Ano pa pa? Ano pa pa? Parang ngomong ka na. Materi adalah Dr. Krisna. Selamat datang, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Untuk membuka psikoterapi pada pagi hari ini, kami persilakan waktu dan tempat Pak Bagus Utomo sebagai Ketua Komunitas Peduli Schizofrenia Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Ketua KPSI, Bagus Utomo. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini di acara psikoedukasi keluarga ini. Dan khususnya Dr. Krisna ini yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke KPSI. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman LifePack yang mendukung kegiatan ini, serta seluruh hadirin yang hadir, baik secara offline maupun secara online. Saya berharap sih kegiatan psikoedukasi ini bisa dilakukan secara rutin dan juga dihadiri oleh teman-teman semua ya, baik keluarga maupun orang dengan skizofrenia, sehingga ada peningkatan pengetahuan tentang bagaimana sih kita hidup dengan gejala skizofrenia yang dialami oleh kita atau oleh anggota keluarga kita, sehingga perjalanan untuk pulih itu akan menjadi semakin lebih cepat. Dan kalau pulihnya cepat, jadi lebih cepat untuk bisa produktif kembali gitu. Nah, kita di KPSI ini sudah beraktivitas cukup lama dalam mendampingi keluarga dan pasien, baik melalui edukasi maupun juga kegiatan-kegiatan pelatihan, keterampilan, kreativitas, dan juga kegiatan sharing baik keluarga maupun pasien. Serta juga kita ada program-program pemberdayaan yang saat ini kita lakukan. Di antaranya adalah kita ada warung makan nih, warung Lodeh 84, kita namanya seperti itu, dengan memberdayakan orang dengan skizofrenia. Gitu. Nah, kemudian kita ada program, yaitu untuk program magang kerja, di mana teman-teman orang dengan skizofrenia daripada dia di rumah itu bohong, dia bisa bekerja di KPSI ini, tapi kami memiliki keterbatasan biaya sehingga untuk gajinya itu nanti disupport oleh keluarganya. Jadi anggap aja dia belajar bekerja secara profesional, tapi kemudian juga kita latih supaya dia bisa bersosialisasi, bisa menghadapi tekanan-tekanan kerja, dan nanti dia kembali lagi ke keluarganya setiap hari. Kemudian pada saat dia sudah siap untuk bekerja di luar, dia akan bisa bekerja mandiri seperti orang lain.
Gitu. Kemudian kita juga ada toko offline, toko online-nya yaitu Galeri KPSI, ada di Tokopedia maupun di Shopee yang menjual merchandise KPSI maupun juga berbagai barang lain yang tujuannya adalah memberdayakan teman-teman orang dengan psikologi. Jadi banyak sekali sih kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Dan hari ini kita mengadakan kegiatan psikodukasi sekaligus juga nanti ada kegiatan peer support. Jadi di belakang ada tempat kita untuk sharing sesama orang dengan skizofrenia dan kemudian di depan ini nanti ada sharing buat keluarga. Gitu. Jadi kegiatan ini kita harapkan bisa membongkar stigma atau mitos-mitos terhadap gangguan skizofrenia. Jadi yang tadinya merasa paling susah gitu ketemu teman-teman senasib jadi lebih ringan. Yang merasa oh saya nggak bisa pulih lagi, saya akan menjadi beban keluarga. Tapi ternyata ketemu teman-teman yang udah pulih, jadi kita harapkan tumbuh semangat untuk pakai kembali. Gitu. Demikian juga keluarga yang merasa bahwa anggota keluarganya itu tidak akan berfungsi lagi, nanti ketika ketemu dengan keluarga-keluarga yang lain, kita harapkan ada semangat untuk bisa mendampingi dan tidak putus asa untuk berjuang. Gitu. Jadi itu yang bisa saya perkenalkan dari KPSI. Apabila keluarga-keluarga yang mengalami masalah kesehatan jiwa ingin datang ke KPSI, silahkan kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore lah sebenarnya. Jadi nanti nggak perlu khawatir, layanan kita semuanya gratis untuk masyarakat umum. Sekian komentar dari saya. Selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus atas sambutannya dan pembukaannya. Jadi karena tadi saya bilang bahwa psikodukasi kali ini disponsori oleh teman-teman kita dari Lifepack, kayaknya kalau nggak kenal nggak sayang. Apa sih kayaknya Lifepack itu ya gitu. Silakan kepada Mbak Maya, Mas Agung untuk memperkenalkan seperti apa sih kayak Lifepack itu. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya mewakili Lifepack atas nama Agung untuk memperkenalkan sedikit tentang apa sih itu Lifepack. Begitu. Baik, sedikit mengenai apotek Lifepack. Apotek Lifepack ini merupakan apotek modern, Bapak Ibu. Jadi apotek Lifepack dapat melayani pembelian secara offline maupun online. Jadi tidak terbatas secara lokasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur, di Sulawesi, Kalimantan, maupun Sumatera, di Jawa itu bisa mendapatkan layanan Lifepack dan membeli obat dari Lifepack. Selain itu, Lifepack juga sudah bekerja sama dengan kurang lebih 1.500 dokter yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dan juga dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih ada apotek Lifepack di Indonesia? Nah, kami ingin membantu masyarakat Indonesia secara umum terkait 3 problem yang umum dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama terkait harga. Jadi seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, jadi harga obat itu tidak merata seperti itu, terutama di kota-kota di luar kota besar, di luar Pulau Jawa, itu harga-harga obat itu jauh sekali dari harga normal yang berada di kota-kota besar. Kemudian terkait produk palsu, Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu juga sudah aware ya bahwa di Indonesia ini beberapa waktu yang lalu sempat heboh mengenai peredaran obat-obat palsu. Nah, itu juga menjadi concern kami, di mana kami ingin memberikan pelayanan berupa harga yang terjangkau dan produk yang asli. Sebagai informasi tambahan, Lifepack itu merupakan apotek yang sudah tentunya terlisensi oleh BPOM dan juga terdaftar di Kemenkes.
Selain itu, kami juga sebagai apotek yang melayani secara online, kami juga memiliki standar lisensi ISO berupa keamanan data pasien, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika menggunakan layanan dari apotek Lifepack. Insya Allah semuanya sudah terjamin secara keamanan seperti itu. Nah, yang ketiga terakhir terkait aksesibilitas. Nah, ini sulitnya pengadaan obat-obatan secara secara mudah gitu ya bagi masyarakat umum, itu berusaha kami fasilitasi di Lifepack. Selain apoteker, kami juga mempunyai unit tim yang bernama pasien representatif. Jadi pasien representatif ini akan membantu Bapak Ibu nanti untuk melakukan penebusan obat, atau bahkan ketika ada obat-obatan yang Bapak Ibu ingin beli di apotek Lifepack tapi kami tidak memiliki, kami akan bantu mencarikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah mencari sendiri keliling ke kota-kota mencari di apotek-apotek yang ada di kota. Itu hubungi Lifepack, nanti Lifepack akan membantu untuk mencarikan obat tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin memberi info sedikit kenapa sih membeli obat di Lifepack itu lebih menguntungkan, lebih memudahkan bagi Bapak Ibu semua. Yang pertama, praktis, bisa melalui pesan WhatsApp aja. Nanti kami akan berikan nomor WhatsApp apotek Lifepack. Bapak Ibu bisa cukup pesan melalui pesan WhatsApp atau aplikasi Lifepack. Kami juga ada aplikasinya, bisa di-download di Play Store atau App Store di handphone masing-masing. Kemudian obat lengkap dan dijamin asli, dan ketiga biaya pengiriman ke seluruh Indonesia lebih murah. Kami memberikan beberapa semacam diskon untuk pengiriman sehingga tidak memberatkan Bapak Ibu terkait pengirimannya. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya infokan tadi, Lifepack juga menyediakan jasa konsultasi secara gratis untuk dokter umum, namun kami juga menyediakan layanan konsultasi untuk dokter-dokter yang sudah menjadi dokter Lifepack seperti itu. Nah, itu cukup mudah, nanti bisa untuk info detailnya Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke nomor resmi apotek Lifepack. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tekankan mengenai apotek Lifepack pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bung ya. Oke. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau ini ada apotek online ternyata ya Mas ya, Lifepack ini ya. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi utama psikoedukasi pada pagi hari ini tentang sebenarnya ya Dok ya. Silakan Dokter Krisna, waktu dan kami persilakan. Silakan Dok. Oh ya, nanti kalau ada mau tanya jawab boleh ya, tapi jangan disela ya dengan materi Dokter Krisna. Terima kasih Pak Firly. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur di tengah cuaca yang mendung nih ya di Jakarta. Saya nggak tahu teman-teman yang ada di Zoom, ini kan dari seluruh Indonesia. Bagaimana cuaca di Indonesia nih? Mungkin juga sudah mendung-mendung, tapi kita tuh semangat banget mempersiapkan diri, menyiapkan waktu terbaik hari ini belajar bersama dengan saya ya. Jadi kita di sini mau mengupas lebih dalam tentang gangguan jiwa yang disebut dengan skizofrenia. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah ini, tapi kita harus tahu mengenai definisinya. Kita harus tahu juga nih mau belajar tentang gejala dan pengobatannya seperti apa, karena tadi dari apotek Lifepack Pak Agung sudah menjelaskan mengenai obat yang pada beberapa teman-teman semua di seluruh Indonesia mungkin sulit untuk akses. Tadi Pak Bagus di awal sudah menjelaskan bahwa KPSI ini adalah komunitas kelompok dukungan sebaya, tidak hanya bagi penyintas, tetapi juga bagi keluarganya. Saya mau memulai dulu ya, nanti dibantu dengan Pak Kiki untuk slide yang ada di offline saat ini, dan dibantu juga untuk teman yang ada di online. Ada suatu istilah, a beautiful life begins with, jadi artinya hidup yang indah itu dimulai dengan apa? Saya mau tanya buat teman-teman yang ada di sini, silakan punya pendapat. Ya, yang berbaju kuning Bapak silakan maju ke depan ya sini. Silakan. Yang berbaju biru, ya. Silakan maju Bapak.
Di sini ya bisa dilihat. Perkenalkan namanya, dari mana? Dari Iman dari KPRI. Kebetulan pakainya Bapak Besok. Ya, dari Bekasi ya. Iya. Pak Yohanes salah satu pasien saya di RSUD Kota Bekasi. Nah, Ya, menurut saya bikinnya with happiness. with happiness alias kebahagiaan ya Pak. Baik, kalau kebahagiaan menurut Pak Yohanes itu artinya apa Pak? Ya, hidup apa adanya gitu, bukan ada apanya. Luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Itu Pandu positif tepuk tangan dulu. Silakan hidup Pak Yohanes, mari maju. Kakak yang berbaju biru, perkenalkan nama, dari mana berjamaah bersama. Halo, nama saya Yulia. Saya di Jakarta Pusat. Menurut saya, dia dibawa begins with ketenangan. Apapun itu, segala aspek dalam hidup, a beautiful life begins with ketenangan. Ya, peacefulness ya. Yes, betul. Pernah mungkin ada suatu masa dalam kehidupannya ini, kalau teman jadi lebih gimana, kalau lagi biasa justru gimana, mungkin ada bedanya, jadi bisa share sama teman-teman. Oke. Kalau lagi ketenangan, mendapat ketenangan itu otak kita jadi lebih jernih berpikir, terus juga melakukan suatu hal juga lebih tertata, lebih bisa membedakan mana baik dan benar, baik dan buruk. Terus kalau misalnya lagi nggak tenang itu hal kecil yang sangat gak sepele, yang sangat sepele itu bisa jadi masalah yang sangat besar, dan itu sangat mengganggu orang di sekitar saya. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Pak, positif juga. Tangannya sudah sedikit kembali. Ini mic-nya. Setuju dengan jawaban semuanya. Benar. Bisa dimulai dengan ketenangan hati. Saat hati kita tenang, maka kita juga bisa menciptakan kehidupan yang lebih indah. Saat kita hati bahagia, ya, bukan ada apanya ya, tapi hidup apa adanya sesuai dengan kapasitas kita, maka hidup juga lebih indah. Ada suatu film nih, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah nonton, ada yang belum nonton. A Beautiful Life Begins with a Beautiful Mind. Ini juga istilah yang common, yang cukup sering kita dengar. Jadi saat pikiran kita sehat, pikiran kita tadi indah, tenang, bahagia, kita juga bisa menciptakan kehidupan yang bahagia. Film ini memenangkan Oscar. Saking bagusnya, karena diangkat dari kisah nyata. Ada yang pernah nonton? Pak Kiki sudah pernah nonton. Bagaimana pendapat Pak Kiki untuk filmnya sendiri, Pak? Sebenarnya awal-awalnya bingung ya, nggak ngerti ada apa ya tentang apa gitu kan. Terus sebelum saya jadi ODS saya nggak tahu dong film ini ternyata skizofrenia gitu. Terima kasih Pak Kiki, tepuk tangan juga buat Pak Kiki. Setuju, filmnya mungkin buat yang baru pertama kali nonton agak bingung, tapi saya mau spoiler sedikit ya. Ini kisah nyata seorang ahli matematika pemenang Nobel bernama John Nash. Beliau kalau orang dapat Nobel berarti pintar banget ya, jenius gitu, ahli matematika. Sayang sekali dalam kehidupannya ada suatu momen pada saat beliau mendapatkan tantangan dalam kesehatannya karena beliau mengalami suatu gangguan yang disebut dengan skizofrenia, sehingga Jonas mengalami yang disebut halusinasi dan delusi atau berwaham. Dan hal ini ternyata mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya, termasuk fungsi akademik dan fungsi pekerjaan. Salah satu berita baiknya, pada saat Jonas mendapatkan terapi yang adekuat, terapi yang tepat, beliau ternyata juga bisa kembali lagi berfungsi menjadi seorang ahli matematika dan akhirnya memenangkan hadiah Nobel. Beliau sendiri meninggal
beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas. Hari ini kita belajar mengenal lebih dalam atau kupas tuntas ya. Mungkin nggak bisa setuntas-tuntasnya, tapi kita optimalkan waktu yang ada untuk mengenal skizofrenia. Saya sendiri akan membahasnya dari definisi, dari gejala yang sering muncul, lalu penyebabnya dan pengobatannya seperti apa. Termasuk nanti di akhir ada tips untuk Bapak Ibu yang menjadi pelaku rawat atau caregivers bagi orang dengan skizofrenia atau ODS. Ya, kita belajar di sini, kita sama-sama ngomong yuk untuk pelafalannya, karena orang sering susah ngomongnya. Skizofren gitu. Itu benar apa salah skizofren? Kurang tepat ya. Ada yang bilang cuma skizofren aja, itu juga kurang tepat. Yang benar adalah skizofrenia. Skizofrenia. Sama-sama 3, 2, 1. 100. Nah, ini dia benar ya, kalau bilangnya skizofrenia sudah tepat. Jangan dipotong. Skizo aja nanti artinya perpecahan, karena asal katanya dari bahasa Yunani skizo dan frenos. Skizo itu artinya split, seperti terpisah, terpecah. Dan frenos itu artinya mind, jiwa. Saking ada gangguan dalam pola pikir seseorang, dalam proses pikir seseorang, yang menyebabkan orang dengan skizofrenia mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan yang tidak. Ini yang dialami oleh orang dengan skizofrenia. Jadi tampaknya yang dialami itu nyata, seperti pada kasus Bapak Jones atau pada teman-teman di sini yang pernah mengalami halusinasi, mendengar suara orang tanpa sumber, padahal sebetulnya tidak ada. Saat ditanyakan ke orang tua kita, ada nggak nih suaranya? Nggak ada. Saat tanya ke temannya, ada nggak? Nggak ada juga. Ini karena kesulitan dalam membedakan mana yang real atau nyata dan yang tidak. Lalu ada gangguan pada isi pikiran. Sehingga orang dengan skizofrenia mengalami suatu bagian gangguan yang disebut delusi alias waham. Contohnya adalah pikirannya bisa dibaca oleh orang lain. Atau televisi nih ngomongin dia. Padahal televisi ini lagi ngomongin berita yang lagi happening, mungkin yang lagi booming saat ini. Tapi karena punya delusi atau waham, tuh kan ngomongin saya. Dan seringkali gejala ini apabila tidak terkontrol bisa menimbulkan gangguan yang lebih hebat lagi, sampai ada melukai diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana angka kejadiannya? Sebenarnya datanya sudah cukup lama yang saya ambil, 1 dari 100 orang di seluruh dunia. Tapi data WHO yang terbaru, angkanya sudah meningkat teman-teman, Bapak Ibu. 1 dari 300 orang di seluruh dunia mengalami gangguan yang disebut skizofrenia. Bagaimana dengan di Indonesia? 1 dari 1000. Angka kejadiannya itu kurang lebih 150 juta kasus setiap tahun. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Jadi angka kejadiannya banyak. Memang kalau dibandingkan dengan gangguan jiwa yang lain seperti depresi maupun cemas, skizofrenia jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan gangguan mental emosional depresi cemas. Namun bukan berarti kita abaikan, karena tadi gejalanya berat. Sehingga dikatakan bahwa skizofrenia maupun bipolar itu masuknya dalam kelompok gangguan jiwa yang severe atau yang berat. Angka ini bisa terjadi tidak hanya pada laki-laki saja, laki dan perempuan mereka semua bisa mengalaminya. Kemudian gangguan mental termasuk skizofrenia tidak hanya terbatas pada status ekonomi tertentu, artinya semua orang bisa mengalami. Nggak lihat latar belakang suku apa, agamanya apa, kemudian status sosial ekonominya seperti apa, pendidikannya yang tinggi ataupun yang tidak, dari keluarga kerajaan atau tidak. Kita semua ini rentan ya untuk mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia. Namun berita baiknya, saat kita mendapatkan terapi atau pengobatan yang tepat, ternyata data penelitiannya bilang 2 dari 3 orang, artinya tuh cukup tinggi ya, 2 dari 3 orang bisa pulih. Tadi Pak Bagus sempat sebutkan di awal, pulih atau recover, artinya bisa sembuh, bisa berfungsi, sehingga melakukan kegiatan seperti biasanya. Mungkin yang masih sekolah nih, bisa melanjutkan pendidikannya sampai jenjang yang lebih tinggi. Yang sedang bekerja,
bisa mempertahankan pekerjaannya sehingga nggak mudah untuk pindah-pindah kerja terus. Yang sudah memulai keluarga bisa tadi mempertahankan menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia. Artinya harapan itu ada. Nah, ini tadi saya bilang gejalanya apa aja karena gejalanya banyak. Jadi kita mau bagi ke dalam 5 kelompok supaya lebih mudah, yaitu positif, negatif, afektif, kognitif, dan agresif. Kalau bingung bagaimana, nanti kita akan memudahkan ya. Kok disebutnya positif, kenapa dok? Gejala positif itu karena pada orang yang normal, yang tidak mengalami skizofrenia, seharusnya tidak mengalami gejala ini. Tetapi pada orang dengan skizofrenia atau ODS, ada gejalanya, sehingga disebutnya positif. Gampangnya begitu. Contohnya tadi sudah saya sebutkan. 2 gejala yang menjadi predominan alias 2 gejala utama pada gangguan skizofrenia yaitu delusi atau waham dan halusinasi. Halusinasi itu melibatkan panca indera. Panca indera ada berapa? Berapa? 5. Ya, jangan ragu, panca itu 5. Ada 5 indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, perabaan, dan pengecapan. Namun pada orang dengan skizofrenia lebih sering mendengarnya yang halusinasi dengar atau auditorik. Biasanya menyuruh, ngajak ngomong. Dan ini seringkali halusinasinya munculnya kapan saja, sepanjang hari, ya. Bukan yang pada saat mau tidur saja atau pada saat bangun tidur. Karena kita kalau kelelahan juga secara fisiologis atau secara normal kadang-kadang kita juga kayak ngedenger ya suara kita dipanggil gitu, tapi nggak ada. Tapi itu bukan setiap saat. Tapi pada skizofrenia, gejala ini ada terus setiap saat sepanjang hari, dimanapun tempatnya ada. Selain halusinasi, ada waham atau delusi. Artinya adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak dapat dipatahkan, yang tidak sesuai dengan norma atau kebudayaan. Biasanya waham atau delusinya pada skizofrenia yang lebih menonjol adalah waham kejar alias persekutori, seperti dikejar-kejar gitu. Ya, seperti kayak diawasi, dikejar-kejar oleh polisi. Ada sekelompok orang yang memata-matai saya, padahal tidak. Atau waham rujukan yang tadi, seperti dibicarakan orang. Tapi pada beberapa kondisi yang juga berat, ada waham bidzar atau aneh yang nggak sesuai dengan situasi sebenarnya. Lalu, waham ini ataupun halusinasi pada gejala positif, kalau tidak diobati, akan menimbulkan yang namanya domain atau bagian dari agresif ini. Jadi lebih agresif orangnya. Mudah marah, mudah tersinggung. Sering mungkin kita juga dalam kondisi kelelahan, kita jadi lebih sensitif ya. Tapi pada orang dengan skizofrenia, selain karena kelelahan, capek, ataupun pada saat gejalanya tadi ada, mungkin ini tidak diobati, sudah saking lamanya hidup dengan gejala halusinasi atau waham. Akhirnya dia jadi gelisah dan ada perilaku untuk melukai diri sendiri. Terutama kalau halusinasinya biasanya menyuruh untuk bunuh diri atau loncat aja atau ambil pisau. Itu bahaya banget. Jadi seringkali percobaan melukai dirinya akibat halusinasi atau wahamnya. Bahkan menyerang orang lain. Biasanya orang yang ada di lingkungan terdekat. Contohnya siapa? Benar, keluarga. Bisa orang tuanya, bisa pasangannya, kakak atau adik. Yang juga masuk dalam wahamnya tadi. Karena dia pikir keluarganya ini udah nggak sayang lagi sama dia. Mau ngasih makanan yang diisi dengan racun mungkin. Jadi delusi atau wahamnya lebih terlihat pada keluarganya tadi. Padahal keluarganya ngasih makan, ya ngasih makan seperti biasa, masak seperti biasa. Dan kalau gejala ini dibiarkan, akibatnya apa? Biasanya tadi ya, pasiennya sendiri gaduh gelisah, keluarganya juga kewalahan, sampai tetangga-tetangganya mungkin juga jadi terlibat. Nah, ini yang sering akhirnya kalau orang tersebut tidak pernah diobati, dibawa ke rumah sakit atau ke profesional kesehatan jiwa karena sudah sampai ada gejala yang ini, positif dan agresivitas. Sebaliknya, kalau gejalanya gejala negatif nih, yang banyak diemnya gitu. Seringkali keluarga membiarkan saja, udah biarin aja, emang dia diam, emang dia terkesannya kayak malas, padahal bukan malas nih.
Gejala negatif, kenapa sih dikatakan negatif? Harusnya pada kita yang normal, yang tidak mengalami masalah kesehatan jiwa, ini kita tuh punya semangat gitu ya, punya motivasi. Tapi pada ODS mereka tidak memilikinya, sehingga lebih mudah dikatakan ini maksudnya adalah gejala negatif. Apa saja? Kita mudahkan bikin singkatan 4A. Karena hurufnya A semua. Asosiasi, afolisi, anhedonia, dan alogia. Kita bahas satu-satu ya. Asosial. Artinya orang dengan skizofrenia biasanya sudah mulai menarik diri. Nggak mau keluar dari kamarnya. Sering dapatnya seperti ini keluarga pasien atau mungkin yang pernah mengalaminya yang sudah menjadi survivor penyintas awalnya jadi malas ketemu orang, maunya di kamar aja, maunya di rumah aja, kemudian sudah nggak mau main lagi sama bestie-bestinya nih, sudah nggak mau kuliah lagi, udah nggak mau kerja karena sudah mulai lagi muncul gejala negatif asosial. Berikutnya adalah apolisi, nggak ada motivasi, nggak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Sehingga seringkali keluarga tuh bilang, dok, anak saya kok jadi malas banget gitu. Padahal ini adalah bagian dari gangguan jiwanya, apolisi. Gak ada motivasi, gak ada inisiatif, sehingga harus disuruh-suruh tuh biasanya, diajak baru dia bergerak. Kalau enggak, ya enggak, karena gejala apolisi ini. Berikutnya adalah anhedonia, ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kesenangan pada hobi atau kegiatan yang sebenarnya menyenangkan. Siapa di sini yang punya hobi? Punya hobi ya, hobinya ngapain? Hobi masak, hobi masak dulunya ya. Sekarang udah hilang karena lagi anhedonia mungkin ya. Ya, jadi nanti semoga bisa pelan-pelan bisa pulih untuk memulainya lagi. Kalau teman-teman di Zoom punya jawaban juga boleh ya ikutan gitu ya. Siapa yang punya hobi? Mungkin ada hobi yang selain masak. Ada yang punya hobi lain? Main catur, masih mau main caturnya Pak? Puji syukur ya, itu terus dilakukan karena salah satu kegiatan yang mungkin kita kerjakan ternyata bisa membantu kita untuk bisa berfungsi dengan baik ketimbang tadi kita tidak melakukannya sama sekali. Namun pada ODS apalagi yang terapinya belum adekuat atau belum mendapatkan terapi dengan rutin, ini bisa menjadi gejala yang gak enak banget, gak mau ngapa-ngapain. Saya nonton lawak aja nih, lawak kan harusnya gimana? Ketawa ya lucu gitu, itu saking udah anhedonianya nggak lucu sama sekali, padahal teman-temannya atau keluarga udah ketawa gitu ya. Yang terakhir adalah alogia. Alogia itu keterbatasan di dalam proses pikir termasuk kemampuan keterampilan berbahasa, sehingga lebih banyak diam. Kalau ditanya jawabnya sepatah dua patah kata udah. Nggak seperti kita gitu yang misalnya ditanya terus jawabnya banyak gitu ya. Tapi pada orang dengan skizofrenia karena gejala negatifnya ini sehingga banyak hal-hal yang harusnya ada jadi tidak ada. Inilah gejala negatif. Domain yang keempat yaitu gejala afektif. Afektif itu bicara mengenai perasaan atau emosi, suasana hati. Orang dengan skizofrenia bisa mengalami sedih, bisa banget, bisa mengalami senang, bisa mengalami takut, bisa, semuanya bisa. Tapi kalau sudah gangguan jiwanya ini lama banget gak diobati, akibatnya emosi atau afeknya lebih sering datar. Ada suatu istilah namanya muka topeng. Datar. Diajak ngomong yang lucu tuh, gak ada senyumnya. Diajak ngomong yang excited itu yang menyenangkan juga gak ada, karena sudah afeknya datar. Saking lamanya mengalami kondisi gangguan skizofrenia. Dan seringkali ada tertawa sendiri yang tidak sesuai, tertawanya inappropriate. Kitanya tadi ketawa, dianya diam. Kitanya diam, dia tertawa tanpa sebab. Ini masuk dalam domain afektif. Dan yang terakhir adalah domain kognitif. Kognitif ini bicara mengenai pikiran. Seringkali orang dengan skizofrenia jadi mengalami kesulitan untuk bisa merencanakan kegiatan, mengorganisasikan sesuatu, menghitung. Ini juga sering nih. Siapa di sini yang punya kesulitan berhitung, terutama kalau angkanya sudah banyak gitu. Mungkin kita bisa mengalami kesulitan berhitung, tapi pada orang dengan skizofrenia untuk nominal atau angka yang sederhana pun, kalau gangguannya sudah lama,
akan ada kesulitan untuk bisa berhitung, merencanakan, alias fungsi eksekutifnya sering terganggu. Orangnya juga sering ragu dalam mengambil keputusan dan sering lupa, nggak fokus ya. Jadi ini adalah domain yang bisa kita lihat ada 5 pada orang dengan skizofrenia. Banyak ya teman-teman, tapi nanti bisa dipelajari lagi, diingat-ingat istilahnya. Nggak harus ingat kok alogia itu apa, tapi kalau punya saudara, punya kerabat, punya kenalan yang sudah ada tanda-tanda seperti ini, hampir terjadi setiap hari dan berlangsungnya kurang lebih 1 bulan, jangan dibiarkan. Segera bawa ke profesional kesehatan jiwa. Boleh ke dokter umum dulu ya, boleh tadi keluarganya bertemu dengan kader masyarakat dulu, atau sampaikan kepada orang yang dalam keluarga enak diajak ngobrol sehingga nanti bisa dibawa ke tenaga profesional atau ke layanan kesehatan yang tepat. Dan selanjutnya kita akan lihat nih, kok bisa sih orang mengalami gangguan jiwa, tidak hanya skizofrenia ya, tetapi bisa depresi, bisa cemas. Karena ada komponen ini Bapak Ibu. Kita lihat aspeknya biopsikososial. Sebut bersama-sama. Biopsikososial. Sekali lagi. Bagus. Aspek bio itu bicara mengenai biologis, psiko adalah psikologis kepribadian, dan sosial adalah peristiwa kehidupan yang terjadi. Aspek biologis ini tidak lepas dari yang namanya faktor genetik, karena faktor genetik atau keturunan berperan besar. Biasanya orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa punya riwayat dalam keluarga yang mengalami masalah atau gangguan jiwa juga. Apakah sama-sama mengalami skizofrenia atau memiliki gangguan jiwa yang lain seperti bipolar, depresi, ataupun gangguan cemas. Dan ada teori yang sampai saat ini dipakai adalah ketidakseimbangan kimia otak. Karena tubuh kita tuh punya hormon, punya kimia otak. Tadi Pak Bagus dalam materi edukasi yang di awal videonya bilang dopamin itu salah satu kimia otak. Saat dopaminnya dalam kadar yang seimbang, yang pas, kita akan merasa senang. Tapi saat dopaminnya berlebihan, tinggi gitu ya. Kalau lokasinya ada di daerah sini, temporal alias kolibris, dekat telinga, itu menurut teori yang bisa bikin halusinasi. Jadi muncul karena dopaminnya terlalu tinggi. Lalu kita juga lihat faktor usia. Skizofrenia sendiri banyak terjadi terutama di usia muda ya. Gitu. Laki dan perempuan seringkali terjadi di usia muda, terutama pada laki-laki. Usianya, faktor risikonya jauh lebih duluan, onset atau angka kejadiannya. Kemudian ada gangguan fisik yang lain. Mungkin pada orang tersebut mengalami sakit yang kronis dalam jangka waktu yang panjang, yang perlu pengobatan lama. Itu kan juga stressful ya. Kita kadang sakit kepala aja kalau nggak sembuh juga kesel sendiri gitu ya. Apalagi kalau ada gangguan atau kondisi medis yang perlu pengobatan jangka waktunya lama. Adakah gangguan atau trauma pada saat persalinan? Apakah si ibu pada saat hamil dan melahirkan ada trauma di jalan lahir? Bagaimana nutrisinya terpenuhi atau tidak? Karena 1000 hari kehidupan pertama itu sangat penting, terutama untuk nutrisi. Maka kalau ada ibu hamil, dokter nih sering kasih suplementasi vitamin ya, karena ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan sejak dari kandungan. Dan yang terakhir ini dia, seringkali sudah ada masalah yaitu di kesehatan jiwa, ditambah lagi ada masalah lain yaitu ketergantungan baik sama alkohol, rokok, kemudian narkoba. Ini meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan kejiwaan. Dalam hal ini terutama skizofrenia. Faktor yang kedua, faktor psikologis. Nah, ini tuh ada interaksi antara semuanya Bapak Ibu, gak cuma salah satu faktor. Maka disebut kondisi kesehatan mental itu multifaktor atau banyak sebabnya. Ada interaksi semuanya. Faktor psikologis itu adalah faktor kepribadian kita. Bagaimana kita dibesarkan, dari keluarga yang seperti apa parenting atau pola asuhnya. Jangan-jangan orang tua kita dulu banyak nggak ngebolehinnya. Dididiknya sangat keras mungkin. Kemudian tidak dibiasakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian caranya seseorang nih untuk mengatasi masalah itu disebutnya namanya mekanisme coping. Ada yang kalau punya sesuatu, punya hal yang harusnya bisa disampaikan, tapi dipendam sendiri terus-terusan. Apalagi kalau si anak ini atau si orang ini memang punya ciri kepribadian yang lebih pendiam tuh.
atau lebih suka menyendiri, skizoid, makanya nggak disampaikan. Akhirnya seperti bom waktu, akhirnya muncul gejala. Dan ada yang lain, yaitu dari keluarga yang seperti apa. Keluarga disfungsional ini tidak harus orang tuanya bercerai ya Bapak Ibu. Tapi kalaupun orang tuanya lengkap, tapi tidak bisa menjalankan fungsi sebagai orang tua dengan baik atau keluarga tidak berfungsi dengan baik, kita sebut ini keluarga yang disfungsional. Faktor yang lain yaitu faktor sosial. Ini adalah peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi. Jadi bukan hanya riwayat masa lalu, tetapi juga yang saat ini. Contohnya apa? Dibully. Itu kan kejadian yang traumatis yang nggak menyenangkan. Baik secara verbal, dikata-katai, ada juga kekerasan fisik, kemudian apakah ada ancaman, ada kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, si anak dibiarkan, ditelantarkan, tidak dirawat dengan baik, ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa terutama skizofrenia. Ada lagi yaitu kehilangan atau kedukaan, terutama kehilangan orang yang disayangi atau orang yang dikasihi. Saya punya pasien di RSUD Kota Bekasi sangat dekat dengan kakak perempuannya. Begitu kakak perempuannya meninggal, dan kakak perempuannya adalah tenaga medis, jadi pada saat pandemi COVID, kita banyak sekali dengar berita kedukaan ya. Itu dia shock banget, dia merasa kehilangan banget. Memang sebelumnya sudah ada gangguan dan sudah remisi, sudah perbaikan. Tapi begitu kakaknya pulang meninggal, pasien saya ini akhirnya sembuh lagi dan sampai akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Maka faktor-faktor ini kita tidak boleh abaikan ya. Apalagi contohnya adalah hidup di status sosial ekonomi yang mungkin masih di bawah rata-rata. Karena hidup dalam kemiskinan ini juga bisa menjadi salah satu tambahan beban pikiran gitu ya. Besok mau makan apa? Besok kita harus sekolahin anak kita. Nah ini loh, jadi saking banyaknya maka disebut sebagai faktor untuk terjadinya gangguan mental tidak hanya salah satu faktor, tapi banyak faktor. Dan juga yang terakhir adalah kekurangan dukungan atau support system, terutama dari orang terdekat, baik pasangan, keluarga, maupun komunitas. Kita mau lihat di sini ada suatu bagian grafik yang sangat memudahkan kita, karena setiap kita tuh punya kerentanan. Ada orang yang gampang banget sakit flu, ada di sini yang gampang banget batuk pilek, terutama kalau cuacanya dingin, ada nggak? Ada ya, nah tuh, ada orang tadi saya lihat. Tapi juga mau cuacanya kayak gini, udah hujan, tetap aja sehat. Karena dia itu punya kerentanan individu. Kerentanan individu yang di sini yang dimaksud adalah terkait dengan kondisi kesehatan jiwa. Semakin rendah angka kerentanannya dan stresor itu nih faktor-faktor ini nih ya, juga rendah, maka risiko untuk terjadinya gangguan jiwa lebih rendah. Tapi saat seseorang memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan faktor stresornya juga tinggi, lihat, masuknya dalam kelompok yang berisiko lebih tinggi juga ya. Jadi kalau ada contohnya faktor kerentanan individunya, faktor genetiknya tuh tinggi gitu. Tetapi saat ini stresornya lagi rendah, lagi situasinya nyaman, tempat pekerjaannya menyenangkan, teman-temannya mendukung, maka kemungkinan dia untuk lolos atau menjadi kambuhan juga bisa dikatakan lebih rendah ya. Ini adalah satu grafik yang sangat memudahkan kita untuk melihat faktor kerentanan atau risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan terakhir, ini adalah bicara mengenai pengobatan. Siapa di sini yang percaya bahwa gangguan ini bisa dipulihkan atau bisa di-cover? Angkat tangannya, yang di Zoom juga boleh bilang ya atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada lagi 10. Ya, jadi kurang lebih nih hampir semua di tempat ini percaya bahwa gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental bisa pulih atau recover. Yang di Zoom mungkin juga sudah menjawab ya, nanti saya akan lihat di chatnya. Betul, kita punya prinsip recovery atau pemulihan. Pemulihan itu bukan hanya sekedar bebas dari gejala tuh yang tadi ada 5 domain yang banyak, tetapi adalah berfungsinya seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan seseorang tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi walaupun contoh masih ada gejala halusinasi sedikit-sedikit, orang tersebut sudah mulai bisa berdaya guna, bisa bekerja, bisa jualan, bisa sosialisasi, sudah mulai bisa senyum nih, disapa orang, sapa balik, itu adalah kehidupan yang recovery, yang pulih.
Lalu yang bicara mengenai pengobatan tuh nggak hanya sekedar obat, Bapak Ibu. Ini perlu kerjasama yang komprehensif dari semua pihak. Tidak hanya dari bidang medis, tetapi juga dari faktor lain. Seperti dukungan sosial. Ini KPSI adalah kelompok dukungan sebaya. Saya sangat senang bahwa KPSI terus bergerak, terus aktif, terus eksis gitu ya. Di tengah kemarin adanya pandemi, terus bangkit. Kemudian kita bisa lihat di sini koordinasinya baik dari pemerintah, layanan kesehatan, kemudian dari pemuka agama salah satunya atau tokoh sosial ini juga berperan. Influencernya di zaman sekarang, zaman vaksin gitu ya, zaman canggih sudah mulai banyak yang speak up ya mengenai kesehatan mental dan saya senang karena semakin banyak orang aware akan kesehatan jiwa, maka orang jadi mudah nantinya untuk dapatkan layanan atau akses kesehatan jiwa yang lebih baik. Tadi Pak Agung dari Lata juga sudah bilang terapinya di Lifepack sendiri ini salah satu apotek modern ya. Karena saya sebagai salah satu dokter yang sudah join juga, ini sangat memudahkan terutama kalau belum sempat nih contohnya datang ke layanan kesehatan. Karena keluarganya belum ada yang nganterin gitu ya. Ini bisa sebagai salah satu alternatif atau dalam hal ini dari solusi gitu ya untuk menambah hari supaya saya tetap dapat pengobatan karena tidak boleh terputus sebelum nanti akhirnya konsultasi ke tenaga profesional yang datang langsung. Namun kita juga perlu melihat ada tanda-tanda saat seseorang harus dirawat inap. Jadi jangan hanya ya dia lanjutin terus obatnya. Apalagi tadi ya kalau sudah ada mulai tanda gaduh gelisah, perilaku yang melukai diri sendiri ataupun membahayakan orang lain termasuk penelantaran diri. Sudah mulai nggak mau makan, nggak mandi sampai lama banget itu jangan lupa untuk segera atasi atau segera bawa ke rumah sakit. Dan kita lihat di sini obatnya zaman sekarang juga sudah mulai canggih. Obat itu tidak hanya diminum saja, ada yang disuntik ya 1 bulan sekali, bahkan yang generasi baru ada yang sampai 3 bulan sekali. Ada juga yang bisa diteteskan atau bisa larut dalam mulut. Jadi jangan takut untuk minum obat karena salah satu upaya pengobatannya yaitu kita menyeimbangkan dahulu nih kimia otak yang tadi lagi nggak seimbang atau imbalance dengan obat. Selain obat, harus ada terapi yang lain, yaitu psikoterapi. Ya, kemudian terapi aktivitas kelompok, peer support nih salah satunya. Jadi sharing satu dengan yang lain agar kita juga merasa bahwa saya ada temannya, saya tuh nggak sendirian. Bahwa yang mengalami kondisi seperti saya ada banyak loh dan sama-sama bisa berfungsi. Siapa di sini saya ingin bertanya ya, Bapak Ibu atau kakak-kakak yang menjadi caregivers atau pelaku rawat bagi orang dengan skizofrenia ada? 1, 2, 3, 4, wah cukup banyak. Tadi sudah ya. Mungkin saya mau tanya pendapatnya satu bapak dan salah satu ibu yang di belakang. Siapa duluan? Maju. Pak, duluan Pak. Tunggu Pak, sini maju. Silakan maju bawa mic-nya. Saya mau tanya pengalamannya bapak menjadi caregivers atau pelaku rawat seperti apa? Silakan. Baik. Saya di Mitra Info sebagai seorang masyarakat, memang kami sudah lama sebagai caregiver itu berproses itu. Pengalaman kami ini kami sudah banyak pendampingan terkait dengan di sini model sepatu ya keluarga yang merasa anak itu tidak menderita penyakit dan kemudian itu ada yang juga merahasiakan banyak tapi sudah bawa situasi pertama dulu kami sudah bawa ke rumah sakit dari Bali. Kemudian yang kedua ke Bogor. Nah setelah kami terobos di Surabaya karena ada kemudahan dok ya di Surabaya itu ada kemudahan untuk menjemput pasien. Nah selama ini kami cek dari ini kendala kami dan rata-rata kami dampingi adalah orang-orang yang tinggi di rentan ekonomi. Jadi mereka bisa untuk berobat, untuk dioperasi. Bahkan kami ini sering juga mengantar ke rumah sakit pakai motor dan menjemput kembali lagi karena faktor ekonomi. Jadi, nah setelah dibuka layanan dari Surabaya itu memudahkan kami selalu bekerja sosial untuk evakuasi dengan
yang penderita ODS. Kemudian yang kami juga sekarang ini yang kami alami banyak yang masih susah untuk minum obat. Nah ini mungkin dok tadi sudah menyampaikan. Nah kemarin di pendampingan kami ini memang susah minum obat. Nah mungkin solusinya dok ini kalau ada mereka dikontrol di rumah sakit Bekasi, makanya ini pentingnya untuk suntikan aja dok ya. Nah, kemudian regulasi juga di Kota Bekasi. Ini kan penyakit ODS ini kan kendalanya ini kan kadang-kadang males tuh berobat tuh. Kemudian ini, nah regulasi ini kenapa sih nggak mau langsung aja ke Residen Bekasi kan? Apa itu D-nya, apa itu firmannya? Ini kan menjadi rangkaian yang memutus males gitu ya. Ya udah ke Bekasi aja kota yang sudah mau ke Bekasi itu kan kendalanya dari orang tuanya. Pak, Bang, ini kan kita ini harus ke Bela dulu, harus ke Rawalumbu dulu, baru ke Bekasi. Karena orang yang normal aja sakit, mereka itu kalau banyak regulasi kita males dong ya. Apalagi ini kan ada gangguan ini kejiwaannya. Mereka lama menunggu ini, kemudian harus ya udah kalau masalah saya begini, ya udahlah kita buat itu kan regulasi. Orang undang-undang dasar tadi bisa diamandemen kok, ya dong ya. Kenapa kok ini potong kompas saja dong? Ini yang kendala kami yang sudah ada akhirnya mereka itu ganggu-gangguan semalam kami baru evakuasi bawa ke rumah sakit Duren Sawit itu. Itu kendalanya karena mereka ini terlalu berlibet banyak regulasi yang harus ditempuh. Sedangkan penyakit gangguan ini kan memang nggak mau, mereka nggak mau kelihatan ke orang, aku dan tadi yang diceritakan dokter ini makanya selaku dokter jiwa ini, ya udahlah kita permudah untuk yang penyakit ODS ini. Ya cukup demikian. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan juga nanti saya akan. Nah itu kan kalau terapi sosial sudah ada di RSC Konser itu ya. Beberapa rumah sakit sudah ada, tapi Ah, belum semuanya. Ya dari Tangerang kayaknya belum ada. Itu yang jadi masalah dari kami itu yaitu yang tidak adanya terapi sosial. Makanya ada yang saya lihat itu yang saya tolong, apa yang saya bantu dari tahun 2017 itu mereka lebih monoton ya hidupnya itu ya, makanya nggak bisa bersosialisasi. Maka itu orang biarpun mereka lebih aman, lebih ternyata lebih care emang. Cuman kalau yang orang-orang yang belum kenal itu, yang mereka tuh takut, ya. Makanya itu kesulitan dari kami itu ya itu tidak adanya terapi sosial. Ya. Terima kasih juga Ibu relawan. Jadi caregiversnya banyak. Nah, ini dari pengalaman Bapak, ini jauh dari Bekasi, dari Tangerang. Betul sekali memang ada catatan ya, tantangan barrier terutama adalah untuk sistem rujukan. Dahulu bisa langsung dari fase 1 rumah sakitnya mau kemana gitu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir eranya sudah registrasi ke sekolah aja gitu ya. Jadi plus minusnya ada memang. Plusnya kalau ternyata di rumah sakit ada psikiater dan ada obat, maka bisa langsung dilayani di situ. Minusnya adalah kalau tadi nggak ada obatnya, waduh ini obatnya generasi baru nih,
yang harga satu tablet aja puluhan ribu di cover BPJS ini memang. Jadi harus saya rujuk ke rumah sakit yang lain. Ini contoh. Atau tadi kalau perlu rawat inap karena sudah kondisinya akut, gaduh gelisah, maka harus melewati fase-fase yang tadi. Nggak bisa potong kompas lagi kayak dulu. Nah, beberapa rumah sakit memang mengharuskan juga pasiennya datang. Harus hadir nih. Tapi ada beberapa rumah sakit atau dokter yang mungkin tadi ngelihat, oh lagi gaduh gelisah. Ada pertimbangan gitu ya, nggak semuanya harus datang juga. Oh ya, mau rujuk ya langsung kita rujuk gitu. Nah, ini akan menjadi apa ya bahasanya Pak? Kita bilang terus berbenah lah ya. Saya sendiri merasa bahwa ini akan ada plusnya, terutama untuk obat-obatan yang bahasanya obat-obat yang wajib, yang memang sederhana harus ada, baik di puskesmas ya tadi Ibu dari Tangerang ada gitu, ataupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti di klinik. Obat dasar tuh kayak haloperidol, obat generasi lama, kemudian chlorpromazine, kemudian clozapine, antidepresannya amitriptyline, itu harus ada. Tapi seringkali di fase satunya pun nggak ada, akhirnya harus merujuk. Tapi kalau sudah ada di fase satu, kemudian sehingga tidak perlu bergerak lagi ke rumah sakit lain. Tapi tadi adalah kalau obatnya sudah generasi yang terbaru atau sudah harus dirawat inap, ya akhirnya nggak bisa potong kompas. Saya sering bilang sama pasien, coba ditanyakan lagi sama fase satunya, bisa nggak langsung dari satu menuju rumah sakit yang dituju. Beberapa akhirnya bisa, jadi nggak perlu lewatin rumah sakit tipe C lagi, gitu ya. Karena di rumah sakit Kota Bekasi pun sampai dengan saat ini RSUD Kota, kami juga perlu membenahi lagi. Belum ada layanan rawat inap jiwa setuju. Tetapi Rumah Sakit Jati Sampurna RSUD di Kota Bekasi justru sudah ada layanan rawat inap jiwa. Jadi bisa jadi pilihan untuk Bekasi. Untuk obat suntik belum tercover oleh BPJS, tapi sudah tersedia di RSUD Kota Bekasi. Kalau dinominalkan, harganya kurang lebih sekitar 100.000 rupiah, 100 something gitu Pak, per bulan untuk suntikan. Jadi kalau obat yang oral, yang minum gitu, itu tercover semuanya di Kota Bekasi. Semoga jadi jawaban untuk teman-teman di daerah area Kota Bekasi. Dan untuk yang di Tangerang itu tidak semua rumah sakit punya layanan sosial, tetapi kita akan berbenah juga. Mungkin nanti di puskesmas bisa memulai juga di klinik. Nggak harus ke rumah sakit yang lain. Umumnya yang ada, perawatnya, dan tenaga medis yang lain, gitu ya, tenaga kesehatan lain, bisa kok berkreatif untuk memiliki kegiatan yang mungkin dilaksanakan seminggu sekali. Ya kalau di sini kan cukup jauh di KPSI, tapi kalau mau jalan-jalan monggo. Dengan lah sekali sebulan jauh ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa ikut yang support system yang bisa online, bisa hybrid bahasanya zaman sekarang ya. Terima kasih Bapak Ibu caregiver semua yang sudah memberikan tadi kesan-pesannya. Nah ini ada tips dari saya buat kita semua yang harus agar tetap sehat jiwa, gitu, agar tetap menjaga kewarasan kita. Jangan lupa perhatikan diri kita juga. Mungkin selama ini kita banyak perhatikan, oh si Ani, si B begitu, si B jangan vitamin C, daya tahan tubuh kita, cuaca begini. Jangan-jangan ada Bapak Ibu yang memang minum obat anti hipertensi sampai lupa nggak minum, itu harus setiap hari. Dan kita lihat ada beberapa aspek. Knowledge, ini pengetahuannya sudah dilakukan saat ini, ya. Tepuk tangan buat yang lain Pak. Sangat unik mengadakan psikoedukasi. Kita tidak hanya ngerti dan pengetahuan, tapi kita bisa memutuskan tindakannya mau seperti apa. Dan bisa ikut konsultasi tadi, Bapak Ibu. Kalau ke rumah sakit nih, atau ke puskesmas, tanya sama dokternya. Dok, ini masih terus minum obat yang 3 macam ini atau sudah mulai bisa dikurangi? Itu boleh loh. Hak Bapak Ibu untuk bertanya. Oh, kalau udah bisa tidur, obat yang ini nggak perlu. Contohnya, clozapine sudah tidak perlu karena tidurnya sudah bagus. Yang kedua, hati-hati dengan ekspektasi atau harapan. Terlalu tinggi harapan, akhirnya kalau nggak sesuai sama kenyataannya jadinya apa? Kecewa ya. Maka kita perlu, kita punya kekuatan, tapi kita juga punya keterbatasan. Kalau memang kita bisanya sampai di sini, bisa bantu yang lebih, jangan lupa untuk minta bantuan orang lain. Karena nggak ada salahnya kita minta bantuan orang lain ya. Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan kita, tapi ini sebagai bukti bahwa kita juga sudah kuat sampai di tahap yang ini. Yang lain ada yang bisa mengerjakan contohnya. Jadi
sudah mulai lihat nih ekspektasi kita. Ada tim medis, ada keluarga, ada tim terkait, termasuk komunitas yang bisa membantu kita untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kompetensi kita. Yang ketiga, penerimaan. Tadi stigma tinggi ya, Pak, nggak bisa terima, denial. Aku udah sakit, keluarga aku baik-baik aja. Ini penting ya, bahwa yang namanya kita mengalami kondisi seperti ini nggak ada yang mau. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada, semua maunya sehat. Tapi saat kita sudah mengalami kondisi yang seperti ini, diagnosis bukan untuk terapi, diagnosis untuk memudahkan kita dengan terapi yang tepat. Maka kita bisa ngerti bahwa ini adalah proses dalam kehidupan yang harus dijalani. Memang tidak mudah, tetapi bukannya tidak bisa kalau kita lalui bersama. Dan punya perencanaan. Tadi perencanaan keuangan, banyak orang dengan schizofrenia keluarganya yang masih tadi ya harus membagi nih pos-pos keuangannya. Maka silakan miliki BPJS kalau belum punya. BPJS itu ada kelas-kelasnya, bahkan yang bisa dapatkan bantuan pemerintah, sehingga mungkin hanya bayar biaya transportasinya saja. Dan kita juga sudah lihat alternatif perawatan kesehatan, maksudnya bukan alternatif tanda kutip orang pintar atau tenaga non medis ya, bukan. Maksudnya tadi kalau bisa dilayani di rumah sakit terdekat, terus jauh-jauh, apalagi udah ada obatnya, udah ada psikiaternya. Berikutnya self care, merawat diri kita sendiri nih. Semuanya di sini merawat diri dengan baik karena memperhatikan kesehatan fisik, kesehatan mental ya. Tidur yang cukup itu penting. Tadi kalau harus minum obat, kita minum vitamin, jangan lupa minum vitamin, makan yang bergizi. Olahraga juga jangan lupa dong, nggak sempat olahraga. Kegiatan rutin saja, latihan aktivitas yang rutin saja itu bisa. Beres rumah itu bukan olahraga sebenarnya. Tapi kalau kita lakukan tiap hari, nanti seperti kegiatan fisik yang bisa jaga kesehatan mental. Kalau kita punya hobi, tadi silakan luangkan waktu untuk melakukan hobi. Dan saya pernah baca dalam suatu usaha banget kita ini satu hari 30 menit berurusan dengan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Sebelum tidur kita tuh kalau mau ngomong dengan diri kita sendiri boleh. Kita mau apresiasi diri kita boleh. Kita mau lihat, oh tadi saya melakukan hal apa sih yang mungkin bisa saya kembangkan. Silakan berbicara, kemudian silakan berinteraksi, berhubungan dengan diri kita sendiri minimal 30 menit setiap hari. Dan yang terakhir adalah jangan lupa Bapak Ibu semua, kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Terakhir dari saya, jangan sampai kita tuh menyerah sama stigma atau cap atau label. Ingat tadi saya bilang diagnosis itu bukan untuk kasih label, tapi supaya tepat. Kalau gangguannya bipolar, berarti terapinya begini, obatnya ini. Kalau gangguannya cemas, berarti obatnya A, bukan yang B. Ini contohnya. Dan satu lagi, diagnosis yang ada tidak membutuhkan diri kita, termasuk kita ini akan menjadi seperti apa. Harapan itu ada. Pak Ibu semua di sini bisa bekerja sama lintas sektoral, termasuk juga dengan anggota keluarga sendiri, termasuk juga dengan orang dengan skizofrenia sendiri, untuk bersama-sama mencapai recovery atau pemulihan. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Terima kasih. Saya kembali kepada MC kita hari ini, Bapak Kiki. Ya, dok. Oke. Terima kasih Dokter Krisna, kita beri sambutan yang meriah sekali. Oke, gimana Bapak Ibu? Pasti banyak yang mau ditanyain ya, tapi sebelum mau ditanyain jangan lupa kalau beli vitamin dan sebagainya bisa loh melalui website ya, Mas Agung ya, Mbak Maya ya. Nah, ngomong-ngomong nanti teman-teman Lifehack juga ada oleh-oleh gitu ya, buat Bapak Ibu yang mau bertanya nih nanti. Ada berapa Mbak Maya? Ada 5 ya? Ada 5. Nih ya. Oke, untuk sesi ini mungkin dua penanya dulu kali ya. Wah, yang di belakang langsung tanda tangan. Pak Idri udah Pak, ada yang tanya lagi ya, gantian gitu. Tapi nanti Pak Idri sama Ibu siapa tadi? Yang tadi, itu nanti dapat ya. Berarti satu lagi dari sini. Siapa? Satu lagi. Ya, ini dulu. Radi dulu sini yang di belakang. Nah, kasih itu ya. Ya, kasih itunya.
mic-nya. Perkenalkan diri dulu dong. Maju sini. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini DS, penyintas ADS. Saya mau tanya, Dok. Ini kan saya kan buka setir motor. Terus kalau nungguin itu terasa kayak ada rasa pusing gitu. Dan kemarin waktu ke dokter kelas bilang tuh katanya cemas. Sudah 3 bulan itu. Jadi gimana buat solusinya gitu? Lama sekali jadinya maju dan setir motor saya gitu. Solusinya gimana? Kapan selesainya kalau bisa cepat gak sih ya? Jelasin dong ya. Terima kasih. Langsung dijawab dok. Oke, silakan. Tadi. Pak Adi punya usaha setir motor. Jadi kurang lebih berapa bulan saat ini sudah berjalan? Udah setahun. Terus akhirnya gara-gara ini tadi pusing, cemas, lagi vakum dulu. Vakum ya, jadi vakum. Betul. Nah, sudah konsultasi sama dokter Pasila? Sudah. Nah, dokter Pasila sudah sampaikan mungkin hal-hal apa yang bisa dilakukan saat lagi? Belum sih. Ngomongin cemas doang sih. Ini diem aja sih. Belum. Obat Probazam. Selain itu? Udah itu aja. Oke. Pak, saya mau tanya penyebab cemasnya. Karena kita mesti kenali dulu ya. Penyebab cemas itu apakah bisa dikenali atau tidak? Menurut Pak Radi, yang bikin cemas, yang bikin tadi nggak enak itu apa? Nunggu itu dok, jadi kita ada pusing. Nunggu apa? Nunggu pelanggan. Oh, nunggu pelanggan. Nah, ini dia. Jadi pada saat menunggu, nggak cuma Pak Radi. Siapa di sini yang suka menunggu? Dan suka menunggu, apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Jadi maksudnya begini Kak, semua, maksudnya bukan hanya Bapak, semua orang yang ada di situ nggak suka menunggu Pak. Iya, jadi buat mengatasi cemasnya jangan buru-buru minum Probazam dulu terus-terusan ya, karena nanti yang ada kalau tidak dihentikan dengan segera obat Probazamnya bisa bikin masalah yang baru, yaitu jadi ketergantungan sama Probazam. Karena Probazam itu masuknya golongan benzodiazepin, bukan golongan antipsikotik. Golongan benzodiazepin itu meningkatkan risiko untuk terjadinya ketergantungan pada obat tersebut. Tapi kalau antipsikotik dulu Bapak sempat dapat obat apa antipsikotiknya? Saya dapat nomor 5 meter lagi. PHP, Buprazil, terus Haloperidol, terus Risperidon, sama Olanzapine, Clozapine, Trifloperidol, Quetiapin, Risperidon, Haloperidol, Trifloperazil ini antipsikotik yang tidak menimbulkan ketergantungan. Dan sebenarnya antipsikotik itu punya efek anti cemas. Jadi kalau bisa, Pak Radi, obat-obatannya jangan diminum terus. Memang kalau pada saat tertentu, Bapak jadi cemas, jadi sakit kepala. Mungkin Bapak bisa melakukan kegiatan selama menunggu. Ya ada sih baru ini pernah berpikir apa kita buat tracknya bisa gitu. Bisa apalagi pas itu baru itu bagus nih, saya apresiasi. Jadi pada saat menunggu emang nggak enak, kalau ditunggu-tungguin nggak datang, Bapak mulai saja kerjakan yang bisa dikerjakan biar nggak cemas. Nanti tiba-tiba datang customer. Nah, pelan-pelan dengan seperti ini, semoga usaha setir motornya Bapak bisa terus berjalan. Apalagi namanya jasa ya, jualan jasa barang itu kan nggak 100% akan naik terus, ya naik turunnya ya Pak ya. Sudah cukup jelas, semoga bisa menjawab. Buat konsentrasi Pak. Sebentar. Langsung aja di bawah. Itu Mas Anggun yang kasih tuh. Oke, tadi silakan Ria ya. Silakan. Oke, baik. Oke. Terus saya seperti yang tadi disebutkan, dari 5 itu 4 ada di saya. Kemudian untuk masalah support system, saya punya sahabat saya yang benar-benar
mensupport saya habis-habisan, benar-benar. Tapi saya merasa apa yang ada di dalam diri saya yaitu keluarga dan juga keluarga inti ya, keluarga inti dan juga pacar saya itu agak kurang, terutama ibu saya. Ibu saya masih denial sama keadaan saya. Eh, saya juga posisinya adalah anak pertama juga tulang punggung. Jadi saya nggak punya teman untuk bercerita. Kalau saya cerita, pasti eh, responnya adalah kalau kamu nggak kuat, yang nguatin mama siapa? Selalu seperti itu. Kemudian kalau untuk pasangan saya sendiri, sebenarnya dia support saya, kayak kalau saya ke dokter apa segala macam, dia temenin gitu segala macam. Tapi cara support dia itu beda sama support teman-teman saya. Teman-teman saya itu lebih menenangkan. Kalau saya bisa bilang pacar saya itu bisa lebih ke toxic positivity. Sebenarnya saya tahu di dalam diri saya tahu dia apa yang dia mau, apa yang dia harapkan. Mungkin dia juga capek, tapi di satu sisi saya nggak bisa terima cara seperti itu. Akhirnya saya selalu merasa kesepian setiap malam. Setiap malam saya selalu kesepian. Saya tapi mau melakukan sesuatu, saya kehilangan minat. Saya dari yang saya punya hobi masak, saya punya hobi baca, saya punya hobi olahraga banget, bahkan sampai berat badan saya naik karena saya nggak pernah olahraga lagi sama sekali. Bahkan saya udah agak hilang minat untuk bekerja. Saya posisi saya di kantor itu lumayan cukup penting karena saya sebagai legal di perusahaan IT. Nah, terus bahkan saya sempat mengalami di kesepian itu, saya sempat mengalami, saya seperti merasa diri saya itu terlepas keluar dan dia yang nangisin saya seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan? Karena saya eh, bisa dibilang berjuang sendiri. Sahabat-sahabat saya itu cukup, tapi karena circle luar yang saya rasa bukan ada di dalam diri saya, itu saya merasa tetap kurang. Seperti itu dong. Ya, baik ini ya Yulia sudah sharing hak buat Yulia nih dan hak juga dari teman-teman secara virtual yang agama. Kamu tidak sendiri, support systemnya tadi nggak hanya dari keluarga ya. Maksud saya support system dukungan tidak hanya terbatas dulu pada keluarga, apalagi kalau misalnya keluargamu masih denial. Maka tadi ekspektasinya Yulia bahwa ada tuh dari teman-teman. Tapi memang sih teman-temannya bukan yang banget-banget ada di dalam circle terdekat kita gitu. Yang lebih terdekat lagi sebenarnya siapa? Pasangankah atau sebenarnya pasanganmu juga ada di bareng dengan yang teman-teman? Enggak, saya ngerasa kalau sahabat saya itu ada di ring dua. Kalau pasangan saya dan juga keluarga yang saya itu ada di ring satu, bahkan ada di dalam diri saya seperti itu. Oke. Maka sekarang tadi kamu bisa melihat, menurutku kan pasanganmu justru memberikan yang toxic positivity itu ya. Dan sebenarnya toxic positivity juga bukan hal yang akhirnya sehat ya. Mungkin coba dianalisis lagi dukungannya, siapa sebenarnya yang harusnya ada di ring satu, mana yang ada di ring dua, terus satu lagi. Walaupun belum mendapatkan dukungan seperti yang kamu mau, namun bukan berarti mereka juga tidak memberikan dukungan. Caranya mereka mungkin juga berbeda nih. Nah, kita nggak bisa mengubah orang ya, betul nggak? Satu lagi, kita mesti melihat ada hal-hal yang di luar kendali kita, tapi ada yang di dalam kendali kita. Kita mengharapkan terus support yang seperti apa, kita belum tentu dapat, karena kita nggak bisa mengontrol mereka. Mungkin kamu bisa sampaikan dengan asertif komunikasinya, saya maunya supportnya seperti ini.
Tapi kalau kamu bisanya yang begini, oke. Nah, jadi nanti akan terjadi tuh yang namanya kesepakatan. Dan kamu bisa tahu bahwa yang kamu butuhkan apa saat ini. Kalau mungkin itu belum bisa didapatkan dari orang lain, kamu juga bisa melihat kan punya terapis ya, punya dokter ya, yang selama ini sudah cukup rutin didatangi. Nah, Ya, saya tadinya saya di Soeharto Hirjan, ya, terus di Soeharto Hirjan saya agak dapat pengalaman gak enak dari salah satu dokter. oke, Akhirnya saya pindah ke RSI Cempaka Putih, boleh. karena dekat. Baik, jadi tadi ya alternatif layanan kesehatan juga bisa dipilih karena satu lebih dekat, yang kedua mungkin tadi kamu bisa menjalin hubungan terapeutik dalam arti hubungan yang terapis dengan terapismu sehingga nanti bisa didiskusikan support yang seperti apa. Dan psikoterapi artinya tuh pada saat kita konsultasi, diskusi ya, kita kelola emosi kita itu kan psikoterapi. Mungkin yang saat ini lebih diperlukan olehmu. Sekedar tadi hanya bukan hanya sekedar dari dukungannya, support yang tadi kamu mau, tapi psikoterapinya dulu. Jangan-jangan memang apa yang sudah saya terima saat ini atau apa yang sudah saya lakukan sudah cukup, sudah enough. Tapi mungkin ada personality saya yang perlu dikerjakan supaya saya tidak terus merasa kosong atau kurang. Ya, nanti silakan berproses, diskusi lagi dengan terapis di rumah sakit Cempaka Putih. Iya, RSI Cempaka Putih. Karena kebetulan saya selain ODS juga saya bipolar. Oke, nah itu dia. Jadi bisa jadi memang karena tadi yang aku tadi bilang dari dirinya juga yang saat ini sedang perlu dilakukan psikoterapi sehingga nanti supportnya akan jauh lebih adekuat atau tepat ya. Oke, baik dok. Ya. Dok, untuk di bulan depan saya kontrol, Ya. kira-kira apa yang saya harus minta ke dokter selain hanya obat gitu? Kamu bisa sampaikan bahwa dok saat ini saya sedang, nah yang tadi kamu ngomong sama saya sedang merasa seperti kurang dukungan karena orang tua saya masih denial dan lain-lain. Sehingga nanti saat kamu ngomong dokternya akan bisa bilang. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, oh iya, jangan Mas Agung boleh ke depan ini buat Yulia ini dari Wipek. Terima kasih. Oke, karena itu juga Bapak Ibu teman-teman yang pengen banget nanya, mohon tanyanya kalau bisa singkat, sharingnya kita ada sesi sharing di sini ya Bapak Ibu, gitu peer support. Jadi Yulia nanti boleh sharing ke teman-teman. Ya, siapa tahu ada pandangan lain atau masukan lain dari teman-teman dari peer support. Oke, mungkin kita coba yang online dulu. Tadi udah yang pengen banget nanya namanya kalau nggak salah Mas Hans ya, Hans yang udah raise hand duluan nih. Silakan bisa open mic tanya kepada dokter. Hans Korna. Silakan. Ada orangnya? Tadi minta tanya duluan katanya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Hadir. Mas. Oh, ini nih. Siapa nih? Hadir, Pak. Dengeran? Izin nanya. Kok nggak kedengeran sih? Bisa dimulai bertanya, Pak? Posisinya kali. Iya, halo. Dibuka. Bentar dok ya. Ya. Sorry, ini saya connect ke Bluetooth aja deh. Apa yang di Ketik aja kalau nggak. Ketik aja ya. Yang di chat tadi ada yang nanya dok, kalau misalnya nih ya bisa nggak sih beraktivitas itu buat
kalau kuliah gitu dok, terus apa namanya, terus bisa nggak sih mereka teman-teman ODS ini kuliah gitu ya dok ya, atau menyelesaikan sekolahnya gitu. Tadi kurang lebih ada yang nanya seperti itu sih dok. Oke. Saya jawab. Jawab dulu dok. Terima kasih buat penanya yang sudah menanyakan mengenai tadi ya recovery atau functionnya. Sebenarnya orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa yang lain bisa untuk melanjutkan pendidikannya atau bersekolah, bisa untuk bekerja, ya. Tapi memang kita juga perlu menilai saat ini dari kapasitas orang tersebut, baik dari kapasitas mentalnya. Contoh, kalau gangguannya saat ini masih dalam kondisi yang akut, artinya memang harus diobati terlebih dahulu, gitu, sampai gejalanya sudah terkontrol, sampai bisa recovery atau bisa remisi. Maka setelah itu bisa dilanjutkan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Karena saya juga punya pengalaman pasien ya, bisa sekolah pendidikan sampai dengan lulus kuliah. Ya, kan? Semoga bisa jawab pertanyaannya. Tapi memang harus konsul juga ya Bapak atau Ibu dalam psikiater dan dapatkan terapi yang lebih kuat. Lanjut pertanyaan lagi. Ada yang lain? Ini pertanyaannya masih sekitar obat nih kayaknya dok. Oke. Obat. Kalau lewat audio belum terdengar ya suaranya. Saya minum risperidon 1 mg, clozapine 12,5 mg 1 kali sehari. Sekarang suka tiba-tiba pengen ketawa padahal nggak ada yang lucu. Yang ada malah banyak masalah. Tuh kenapa ya dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sudah berapa lamakah minum dengan dosis seperti ini? Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian, apakah sedang ada stresor atau hal yang baru yang sedang terjadi di peristiwa kehidupannya yang mungkin bisa menjadi pemicu atau pencetus sehingga muncul gejala lagi. Mungkin saja dosis obatnya bisa dinaikkan, terutama yang risperidon. Karena 1 mg sebenarnya belum dosis yang terapeutik. Alias dosisnya masih terlalu kecil. Biasanya kenapa dikasih 1 mg? Mungkin waktu itu sedang dalam proses untuk menuju persepsi alias sudah mulai berkurang nih gitu ya, karena gejala mungkin sudah terpantau. Tapi saat sudah turun dosis 1 mg, kok gejalanya ada lagi, berarti mungkin harus sudah mulai naikkan lagi ke dosis terapeutik, yaitu minimal 2 mg satu hari. Dan bisa dimulai dengan 2 mg malam hari, ya. Untuk clozapine sendiri ini buat yang berkata 12,5 mg, kalau memang sudah cukup untuk membantu tidurnya harus naik dosis. Apalagi kalau misalnya tanpa obat clozapine pun sudah mulai bisa tidur 12,5 mg tuh terlalu ngantuk misalnya, ya sudah hentikan aja clozapine, tidak apa-apa saat tidurnya sudah cukup 6-8 jam sehari. Karena yang kita butuhkan saat ini antipsikotik yang dosisnya terapeutik, yaitu yang risperidon 2 mg. Ya, semoga bisa dijawab. Nah, kalau masih ada pertanyaan, satu lagi. Satu lagi ya dok. Yes. Nah, dok. Ini pertanyaannya bagus nih dok. Bagaimana membedakan gejala skizofrenia, skizoafektif, dan depresi? Karena seperti contohnya apolisi tadi dok, kurang motivasi bisa terjadi di ketiga gangguan tersebut. Terima kasih. Terima kasih juga buat bertanya. Betul, apolisi, anhedonia, ya, asosial bisa terjadi. Itu namanya gejala. Jadi bisa terjadi pada gangguan-gangguan yang lain. Kita bisa melihat pada kondisi depresi. Ini depresi yang saya katakan depresi tunggal, depresi mayor. Terjadinya minimal kurun waktu 2 minggu. 3 tanda utamanya. Mood yang terdepresi. Artinya perasaan yang sedih, ataupun menangis terus-menerus, atau menangis bisa juga lebih mudah tersinggung ya, jangan lupa ini. Pada anak terutama jadi lebih mudah marah. Kemudian gejala depresi yang kedua adalah kehilangan minat dan kesenangan pada aktivitas yang biasanya disukai atau hobi. Yang ketiga adalah kehilangan yang signifikan. Padahal tidak melakukan kegiatan yang berat, nggak lagi ngangkat-ngangkat berat, nggak kerja yang berat, tapi kayaknya lemas aja, nggak mau tapi langsung mulai. Itu adalah 3 gejala utama pada depresi. Itu terjadinya 2 minggu. Depresi yang tanpa gejala psikotik berarti tanpa halusinasi sama waham. Tapi ada depresi yang dengan gejala psikotik, yaitu dengan halusinasi dan waham. Untuk membedakan skizofrenia dan skizoafektif,
Pada skizofrenia, terjadinya halusinasi dan waham itu terjadinya terus-menerus sepanjang hari. Ada satu kriteria yang bilang itu minimal adalah 1 bulan. Dan biasanya pada skizofrenia, gejala afektif atau mood perasaannya tidak terlalu dominan, Bapak Ibu. Tapi pada skizoafektif, makanya namanya skizo, yaitu yang gejala psikoafektif. Dua-duanya sama dominan. Oh, perasaan dominannya tuh tanpa sebab ya. Kencang gitu. Happy tanpa sebab, ketawa sendiri, banyak bicara, banyak ide, mudah tersinggung. Juga disertai dengan yang namanya halusinasi dan waham. Itu terjadinya bersamaan skizoafektif. Jadi kalau dikasih gambar Pak, contoh ya skizofrenia itu ya udah gini aja, nggak ada muatan afektifnya. Tapi kalau skizoafektif, misalnya ada gambar melandai gini kurva, si muatan afektifnya ada terus, gitu. Itulah yang membedakan skizofrenia sama skizoafektif. Tadi kalau depresi itu ke bawah. Saat nggak ada gejala psikotik, ya udah depresinya begini aja, landai. Tapi saat ada gejala psikotik, biasanya saat depresinya benar-benar dalam kondisi yang berat atau dalam. Dari sini puncak depresinya itu muncul gejala psikotik. Saat sudah membaik, gejala psikotiknya biasanya akan berkurang atau hilang pada yang depresi unipolar, gangguan depresi mayor. Semoga bisa menjawab, membedakan 3 gejala atau 3 gangguan tersebut. Oke, mungkin sedikit aja nih dok ya, satu lagi boleh ya, karena tadi yang mau open mic nggak kedengaran. Ya. Kita nggak. Siap. Jadi cerita kakaknya ini sudah dibawa ke RRI dan dikatakan dokter meninggal dunia. Tapi dia bingung karena kakaknya ini punya anak 3 dan masih kecil-kecil. Nah, saat ini juga kakaknya masih merasa dia tidak sakit, dia merasa dia disantet. Nah, adiknya ini tidak sanggup nih menghadapinya, selalu minta uang jajan tadi, minta uang buat jalan dan bawa anaknya sampai ke Jawa. Nah, dia jadi merasa bersalah karena kakaknya sekarang dirawat di rumah sakit jiwa, memisahkan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Ini mesti bagaimana? Oke, thank you buatnya sudah bertanya ya. Bapak atau Ibu sudah lakukan bagian baiknya tadi, bahwa akhirnya sudah membawa kakaknya untuk datang ke layanan kesehatan yang dirawat di rumah sakit. Saat ini itu adalah hal yang terbaik karena apa? Kalau tidak dirawat, kita tadi lihat risikonya justru akan jauh lebih besar. Saat tidak dirawat, tidak mendapatkan pengobatan yang lebih tepat, maka bisa saja kakaknya itu akan membahayakan tidak hanya diri, tapi ketiga orang anak. Rasa bersalah itu wajar, akan ada. Tapi ingat bahwa Bapak atau Ibu sudah lakukan bagian terbaiknya. Saat ini adalah pelan-pelan untuk bisa nih mulai menerima kakaknya akan kondisinya. Memang tidak mudah, seringkali akan denial, merasa tidak sakit. Tapi itu yang akan dikerjakan bersama nanti saat dalam proses pengobatan bersama dengan dokter dan keluarga. Ya saat ini tadi ya orang Indonesia seringkali ini karena dikirim karena disangka yang sebenarnya tidak ya ini karena kimia otaknya yang tidak seimbang. Mungkin nanti pada saat sudah pulang dari perawatan inap ya kita tidak terlalu banyak dulu nih untuk menyinggung atau untuk membicarakan hal-hal yang tadi. Bicarakan hal-hal yang lebih analisis dulu aja yang saat ini. Ya kamu saat ini sedang dalam tadi terapi untuk misalnya biar sehat. Ini kasihnya vitamin bukan obat gitu. Terus supaya kalau kamu minum vitamin kamu sehat, kamu bisa merawat anakmu yang ada 3 ini, yang masih kecil-kecil, kamu sendiri bisa berfungsi lagi, bisa jadi rumah tangga yang baik. Ini contoh yang bisa kita kerjakan. Tapi Bapak atau Ibu juga diskusi dengan psikiater yang ada di rumah sakit tersebut. Thank you. Oke, baik dok, terima kasih banyak. Teman-teman kita yang sudah sampai di ujung acara, mengingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu caregiver atau keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia dan teman-teman ODS juga hari ini siang ini juga setelah kita break makan siang dulu dan KPS Pak Bagus bilang ada warung lodeh, barangkali ada yang mau nyobain silakan, nanti ada Ibu Mira yang siap melayani. Terima kasih juga Dr. Krisna, luar biasa banget. Mohon maaf juga teman-teman yang di online masih ada kendala teknis, maklumlah kita masih belajar ya melaksanakan kegiatan ini secara hybrid gitu. Terima kasih Pak Fitri, Mas Agung, Bapaknya, Pak Fitri dan Bapak Ibu yang lainnya sudah hadir.
Sampai ketemu nanti kita bulan depan ya. Mudah-mudahan sebelum liburan, Bapak Ibu liburan kita adakan lagi. Mudah-mudahan juga kita berharap teman-teman dari Lepek mau mensponsori lagi. Terima kasih. Itu aja kali ya Dok ya. Mungkin kita yang di sini bersama Mbak Maya dan Mas Agung dan timnya kita foto dulu dengan Pak Bagus. Nanti teman-teman yang di online saya sudah chat di chat ada link absensi dan feedback. Silakan diisi. Nanti banyak yang minta materinya boleh Dok ya. Oke, nanti kita kirimkan lewat WhatsApp karena di link absensinya ada WhatsApp. Silakan. Nanti Bapak Ibu yang di sini juga bisa nanti saya tampilkan barcode-nya ya. Kita foto dulu ya. Terima kasih. Ini tadi Pak Idris sama Ibu ini mungkin satu buat aja. Oh nggak usah. Oh ya udah. Atau buat saya. Boleh Pak Agung. Mari Mas, mari Pak timnya foto dulu. Ayo. Ada kesini. Satu, dua, jadi satu, dua. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Jangan lupa link kecil nanti kita share materinya dengan Dokter Krisna. Mas Bagus ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya, jangan lupa buat teman-teman yang nanti mau ikutin support, tetap bertahan dulu di sini. Nanti kita bisa sharing-sharing dan kemudian juga saya ingin tambahkan tadi dari Pak Idris ya, dan teman-teman dari Tangerang, apabila misalnya teman-teman membutuhkan kami nih dari KPSI untuk datang yang misalnya ada kumpul keluarga gitu, untuk edukasi, kami siap membantu gitu. Jadi nggak perlu mikirin oh nanti biayanya dari mana dan sebagainya, nanti kita usahakan untuk datang. Misalnya kumpulin keluarga, pasien, gitu. Edukasi, nanti ada teman-teman dari KPSI yang udah pulih bisa sharing dengan sesama orang dengan skizofrenia. Gitu. Jadi kita ingin memudahkan nih agar pemahaman keluarga pasien itu bisa kita ubah untuk fokus pada pengobatan medis. Demikian juga untuk orang dengan skizofrenia yang masih belum disiplin minum obatnya, masih ada ragu terhadap pengobatan, masih dia nggak sabar kapan sih saya pulih dan sebagainya, itu kemungkinan dia butuh edukasi lebih lanjut. Dan untuk meyakinkan mereka pulih biasanya juga itu teman-teman nih kayak Kiki, terus teman-teman tadi Mas Iman ya, yang juga bisa sharing pengalamannya, tetap minum obat rutin untuk menjaga kesehatan. Jadi saya ingin menawarkan itu aja ya, supaya nggak perlu jauh-jauh nih ke sini ya, kita aja yang datang kalau memang kebetulan lagi mengadakan sharing atau inilah kumpul-kumpul silaturahmi baik keluarga maupun pasien. Jadi nanti kita ada website, ada Instagram, ada juga hotline, nomor HP gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan nanti ke Kiki untuk bisa kontak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan. Banyak. Di sini saya pernah hilang. Oh ya, satu lagi mungkin saya mau tambahkan mengenai tips support caregiver online mungkin ya Mas Bagus ya. Ya. Jadi untuk sementara Bapak Ibu yang
nun jauh di sana gitu ya, di daerah tersebar di seluruh Indonesia nih caregiver ya, tapi caregiver ya artinya keluarga atau yang merawat orang dengan skizofrenia atau gangguan jiwa, kalau bisa sih skizofrenia, bisa peer support online langsung dengan Pak Batu Sutomo melalui Zoom. Teman-teman ODS kapan sih peer support online-nya? Sabar ya, sabar dulu gitu, karena nggak mudah jadi fasilitator buat teman-teman yang mengalami skizofrenia juga. Tapi kalau peer caregiver sudah bisa dilakukan. Nanti kita umumkan di media sosial KPSI. Linknya juga udah saya share di chat. Silakan teman-teman follow. Oke, gitu aja. Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Pak Idris. Luar biasa setiap saya undang ke acara KPSI, beliau hadir. Terima kasih. Oke. Itu aja. Waalaikumsalam. Semuanya, kalau mau menikmati makanan, silakan. Zoom, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Lambat ya. Iya. Thank you.